Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini saya akan memberikan materi perkuliahan di kelas ini pada adik-adik semua bisa memahami dan mengenal gaya kepemimpinan dari beberapa faktor. Yang pertama, menurut Mary Parker Follett, ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan atau perilaku kepemimpinan. Yang pertama yaitu kemampuan dan kualitas kepemimpin. Di sini kita akan mengetahui bahwa dari individu pemimpin pasti latar belakangi baik itu knowledge, attitude, dan behavior. Serta yang kedua, kemampuan dan kualitas bawahan. Di sini di dalam organisasi atau institusi, seorang pemimpin pasti akan mengetahui bawahannya sehingga bisa mengerti dan bisa memahami karakter dari bawahan. Yang ketiga adalah situasi atau kondisi yang mempengaruhi faktor-faktor individual serta lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, adakah gaya kepemimpinan yang ideal yang paling efektif? Di sini pasti ada jawabannya. Yang pertama, karena kepemimpinan itu merupakan suatu hal yang sifatnya kompleks, maka gaya kepemimpinan yang paling tepat sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang mempengaruhi gaya kepemimpinan tersebut. Contohnya secara mikro, besar atau kecil, tingkat organisasi, pengharapan dan perilaku atasan, perilaku bawahan, kepribadian, latar belakang pemimpin. Di sini bisa diartikan adalah ruang lingkup yang kecil atau sekeliling individunya, baik itu tingkatan organisasi maupun pengharapan. Pengharapan di sini bisa diartikan sebuah keinginan yang akan dicapai oleh individu tersebut. Dan perilaku atasan juga. Perilaku atasan dan bawahan akan mempengaruhi apakah pemimpin itu efektif dan efisien. Kepribadian pasti kita akan mengetahui knowledge-nya atau pendidikannya. Pasti pendidikan akan mencerminkan watak seorang pemimpin. Dan latar belakang pemimpin adalah bagaimana karakter yang dibentuk, baik itu dari segi keluarga, teman, maupun orang yang terdekat dalam kepemimpinan. Yang kedua adalah secara makro. Di sini pasti ruang lingkupnya sudah besar atau mempunyai feedback atau mempunyai pengaruh terhadap gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah organisasi, yang kedua adalah sosial budaya. Organisasi merupakan ciri-ciri terbentuknya kepemimpinan. Yang kedua, sosial budaya ini itu yang dipengaruhi dari lingkungan sekitar maupun gaya atau bagian-bagian
tradisi maupun lingkungan. Nah, selanjutnya industri. Industri pasti akan kita mengenal akan pakai faktor konkret bagian yang ditelusuri apakah itu industri yang segmen pasarnya kecil, menengah, dan besar. Sedangkan di kondisi perekonomian ini akan mengetahui bagaimana karakter atau kelayakan hidup masyarakat. Apakah masyarakat itu layak atau bisa memenuhi kebutuhannya. Pasti di sini kecenderungan pemimpin akan melihat apakah sukses dia menciptakan keinginan dari bawahan secara ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pengendalian. Dalam gaya kepemimpinan pasti mempunyai standarisasi atau SOP. SOP, Standard Operational Procedure, ini semacam garis besar bagaimana pemimpin bisa layak atau dikatakan cocok di mata masyarakat. Yang pertama adalah menetapkan standar dan pengukuran. Di sini setiap organisasi mempunyai SOP maupun ADART. Apakah bisa dikatakan bagus atau bisa dikatakan mencapai harapan semua anggota institusi. Selanjutnya yang nomor 2 adalah melakukan pengukuran prestasi. Melakukan pengukuran prestasi harus berulang-ulang tergantung situasi dan situasi yang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pasti pemimpin mempunyai prestasi yang tidak diragukan. Pengukurannya pun mempunyai aturan-aturan baku. Di sini pemimpin harus mempunyai prestise atau bisa dikatakan mempunyai kemampuan yang bisa dibanggakan oleh bawahannya serta anak buah di lapangan. Yang ketiga, membandingkan apakah perencanaan prestasi sesuai standar. Membandingkan apakah perencanaan sesuai standar ini merupakan faktor terpenting. Apakah pencapaian jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah ini telah sesuai apa yang diharapkan. Selanjutnya, melakukan perbaikan yang diperlukan. Setiap organisasi atau setiap institusi pasti mempunyai untuk pembenahan, baik itu dari segi pelayanan maupun karakter ciri khas sebuah institusi. Selanjutnya, unsur-unsur pengendalian. Pasti di sini ada beberapa unsur pengendalian. Yang pertama adalah unsur pengawasan. Itu ada pengawasan langsung dan tidak langsung. Yang kedua, unsur monitoring. Yang ketiga, unsur standar ukuran sebagai pembanding, apakah waktu, biaya, kuantitas, kualitas, dan produktivitas dan profitabilitas.
Yang keempat, unsur evaluasi. Yang kelima, unsur tindakan korektif. Dari 5 ini, ada yang paling didominankan. Yang pertama adalah evaluasi, monitoring, dan pengawasan. Itu rata-rata dipakai oleh institusi biasa saja. Yang kedua, jenis-jenis pengendalian. Pengendalian pasti banyak, akan tetapi yang faktor penting bisa membenahi sebuah institusi atau organisasi. Adanya pengendalian karyawan, ini mengetahui seluk-beluk karyawan maupun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang kedua, pengendalian keuangan. Faktor keuangan adalah bagaimana tercapainya keinginan harapan dari sebuah hajat atau kebutuhan karyawan. Yang ketiga adalah pengendali produksi. Produksi pasti akan mengetahui hasil dari yang kita harapkan. Waktu dan teknis, kebijaksanaan, penjualan dan inventaris dan pemeliharaan. Ini adalah macam-macam pengendalian. Internal control dilakukan oleh orang dalam sendiri. Yang dua, external control. Yang ketiga, formal control. Keempat, informal control. Ini nih diterapkan oleh institusi yang udah bonafit atau yang mempunyai kelayakan terbaik di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe pengawasan. Tipe pengawasan ada pengawasan pendahuluan, pengawasan saat pengendalian, pelaksanaan, pengawasan setelah pelaksanaan. Pengawasan pasti mempunyai faktor-faktor terpenting dalam institusi. Ada 3 faktor yang saya sebutkan hari ini. Selanjutnya adalah karakteristik pengawasan yang efektif. Ini bahasanya sangat sederhana, yaitu akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik pengawasan strategik, realistis secara ekonomis, realistis secara organisasi,